Apa saja isi gudang saya? 15 barang yang ternyata cuma jadi sampah. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Coba deh sesekali lirik ke arah gudang atau kolong kasur. Rasanya kok energi di rumah jadi berat banget ya. Padahal kita cuma diam saja di ruang tamu. Fenomena rumah yang sesak sama barang ini sebenarnya lagi ramai dibahas di artikel kesehatan mental karena ternyata tumpukan barang yang tidak terpakai itu bisa bikin tingkat stres ibu rumah tangga naik drastis loh. Bayangkan saja kita tiap hari niatnya mau beberes tapi pas buka pintu gudang malah rasanya kayak mau pingsan lihat gunung harta karun yang sudah berubah jadi sarang debu. Saya sadar kalau kita semua sering terjebak dalam rasa sayang, mau membuang sesuatu, padahal barang itu sudah tidak memberikan manfaat apa-apa selain bikin sesak napas. Makanya hari ini saya mau bongkar rahasia dapur. Rahasia gudang saya tentang 15 barang yang ternyata selama ini cuma jadi sampah mewah di rumah saya sendiri. Barang pertama yang paling juara adalah kardus bekas alat elektronik yang kita simpan bertahun-tahun cuma karena alasan kalau nanti rusak atau mau dijual lagi, biar harganya mahal. Padahal kenyataannya barangnya sudah rusak duluan karena dimakan usia, tapi kardusnya masih kokoh. Berdiri di pojokan gudang sampai jadi apartemen mewah buat keluarga kecoa. Setelah kardus, ada tumpukan baju pesta yang dulu dibeli dengan penuh ambisi. Mau diet, tapi nyatanya sampai sekarang resletingnya saja tidak mau naik 1 senti pun. Kita simpan baju itu seolah-olah besok pagi badan kita bakal mendadak berubah jadi seukuran model iklan sabun, padahal yang berubah cuma ukuran lingkar pinggang ke arah kanan. Baju itu cuma jadi pengingat dosa kuliner kita tiap malam daripada jadi pakaian yang fungsional buat dipakai sehari-hari, kearisan, atau kondangan. Masuk ke urutan ketiga, ada kumpulan hanger plastik yang patah atau bengkok, tapi masih saja kita cantolkan di jemuran dengan harapan suatu saat bakal lurus kembali. Hanger ini benar-benar beban hidup karena selain bikin baju jadi melar, tidak karuan juga cuma bikin lemari kelihatan seperti kapal pecah yang baru dihantam badai. Lalu ada sepatu hak tinggi yang alasnya sudah mengelupas tapi tetap kita simpan karena belinya pakai perjuangan, menyisihkan uang belanja bulanan. Kita pikir nanti kalau ada waktu mau dibawa ke tukang sol, tapi sampai tukang solnya pensiun pun, itu sepatu masih setia mendekam di kotak yang sudah berjamur. Rasanya sedih melihat barang yang dulu kita puja-puja, sekarang malah jadi sampah yang cuma memenuhi ruang gerak kita di dalam rumah sendiri. Urutan kelima adalah koleksi tas plastik atau kresek dari supermarket yang jumlahnya sudah ribuan sampai bisa buat membungkus satu komplek perumahan. Kita sering merasa bersalah kalau membuang plastik. Jadi kita jejalkan semuanya ke dalam satu plastik besar sampai bentuknya menyerupai bantal yang sangat keras. Kemudian ada botol minum atau tumbler yang tutupnya sudah hilang entah kemana, tapi botolnya tetap kita simpan di rak paling atas. Botol-botol tanpa pasangan ini persis seperti kisah cinta yang tidak tuntas cuma bikin penuh memori, tanpa ada kepastian bisa dipakai lagi atau tidak. Padahal kalau dipikir-pikir kita cuma butuh 2 botol saja buat sehari-hari, tapi kenapa yang di gudang jumlahnya sudah seperti mau buka toko perabotan? Barang ketujuh yang tidak kalah ajaib adalah tumpukan majalah atau brosur lama yang isinya resep masakan yang tidak satu pun pernah kita eksekusi di dapur. Kita merasa jadi ibu yang pintar kalau simpan banyak resep tapi ujung-ujungnya menu harian tetap saja tempe goreng dan sayur sop karena praktis dan cepat. Setelah itu ada
Kabel-kabel misterius yang ujungnya sudah tidak cocok lagi sama gadget apapun yang kita punya sekarang di rumah. Kabel ini biasanya menggulung satu sama lain, seperti mie goreng yang sudah dingin, dan kita takut mau buang, karena siapa tahu besok ada keajaiban kabel itu berfungsi lagi. Padahal teknologi sudah ganti berkali-kali, tapi kita masih setia menjaga kabel dari zaman purba yang fungsinya sudah hilang ditelan bumi. Selanjutnya ada alat olahraga yang awalnya dibeli biar hidup sehat, tapi sekarang fungsinya sudah beralih fungsi total menjadi jemuran handuk paling mahal. Kita beli treadmill atau sepeda statis dengan semangat membara, tapi setelah 2 minggu benda itu cuma jadi pajangan estetik yang penuh debu di pojok kamar. Lalu ada kotak bekal makanan yang jumlahnya tidak masuk akal, padahal anak cuma satu, tapi kotak makannya ada 21. Masalahnya adalah tutupnya sering hilang secara misterius di sekolah, tapi kita tetap simpan wadahnya dengan harapan tutup itu bakal pulang sendiri ke rumah. Hal-hal kecil seperti ini yang kalau dikumpulkan ternyata bisa bikin satu lemari penuh, sesak, dan membuat kita capek sendiri melihatnya setiap pagi. Urutan ke-11 adalah handuk lama yang sudah kasar permukaannya seperti amplas, tapi tetap kita pertahankan karena merasa sayang kalau dibuang begitu saja. Kalau dipakai mandi malah bikin kulit perih. Tapi kita selalu beralasan itu buat cadangan. Kalau ada tamu yang menginap di rumah, kemudian ada produk kecantikan atau skincare yang sudah kedaluarsa, tapi isinya masih banyak, jadi kita merasa berdosa kalau harus membuangnya ke tempat sampah. Padahal kalau nekat dipakai yang ada, malah wajah kita jadi iritasi. Tapi entah kenapa rasa sayang pada uang lebih besar daripada sayang pada kulit sendiri. Kita sering lupa kalau ruang di rumah itu jauh lebih berharga daripada barang-barang yang sudah tidak bisa memberikan manfaat nyata bagi kehidupan. Masuk ke poin 13, ada mainan anak yang sudah hancur berkeping-keping, tapi tetap kita tumpuk dalam keranjang besar di gudang belakang. Kita berharap nanti kalau ada waktu luang, mau kita lem lagi satu persatu. Padahal anaknya sendiri sudah lupa kalau pernah punya mainan itu. Lalu ada sisa-sisa renovasi rumah seperti potongan keramik atau kaleng cat yang isinya tinggal sedikit dan sudah mengeras seperti batu kali. Kita simpan itu buat jaga-jaga kalau ada bagian tembok yang terkelupas. Padahal pas mau dipakai, catnya sudah tidak bisa diaduk lagi karena sudah jadi fosil. Terakhir ada kalender tahun 2020 lalu yang gambarnya bagus, tapi isinya sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan waktu yang sudah berjalan jauh ke depan. Ternyata, tanpa kita sadari, gudang kita itu adalah cerminan dari rasa takut kita akan kekurangan atau rasa sulit melepaskan masa lalu yang sudah tidak berguna. Membuang barang bukan berarti kita boros atau tidak menghargai pemberian orang, tapi itu adalah cara kita memberikan ruang bernapas bagi diri sendiri dan keluarga. Saat rumah terasa lebih lega, maka pikiran kita juga akan terasa lebih ringan, dan suasana hati akan jauh lebih tenang tanpa gangguan tumpukan sampah visual. Mari kita mulai bergerak perlahan untuk memilah mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang selama ini cuma jadi parasit di ruang tinggal kita. Saya yakin dengan memulai langkah kecil ini kita akan merasa lebih bahagia, karena kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak barang yang kita miliki, tapi seberapa lega ruang yang kita huni. Sekarang coba deh ibu-ibu lihat lagi sekeliling dan mulai sisihkan barang-barang yang tadi saya sebutkan agar rumah kita kembali menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat. Kita pantas mendapatkan rumah yang rapi tanpa harus merasa bersalah karena telah membuang benda-benda yang sebenarnya sudah lama mati fungsinya.
Fokuslah pada kualitas hidup dan kenyamanan, karena barang bisa dibeli lagi, tapi ketenangan jiwa di dalam rumah adalah kemewahan yang tidak ada tandingannya. Semoga cerita curhat saya tentang isi gudang yang ajaib ini bisa memotivasi kalian semua untuk segera mengambil kantong plastik besar dan mulai aksi bersih-bersih sekarang juga. Percayalah bahwa setelah semua sampah itu hilang, rumah akan terasa lebih luas dan kita bisa bernapas lebih lega seolah beban berat di pundak ikut terangkat pergi. Kira-kira barang mana nih yang mau ibu buang duluan hari ini? Atau ada barang aneh lain yang tersimpan di gudang kalian yang mau diceritakan juga?